Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi bersama gua M Rizky Muajadi di channel MR Muajadi. Bagi kawan-kawan yang menonton video ini, gue doain mudah-mudahan kawan-kawan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lancar semua rezekinya. Teman-teman, kali ini gue akan membawakan cerita dari Mamah Ranggi ya. Pohon Gayam Jilid 3. Karena ada beberapa ya kawan-kawan yang komen dan minta diteruskan cerita Pohon Gayam ini, dan memang sih waktu itu belum kelar gitu ya. Dan malam ini gue coba untuk ngelarin cerita Pohon Gayam ini. Oh ya, gue juga pengen berterima kasih buat yang punya cerita ini, Mama Ranggi ya, Maya Indah KS kalau misalnya di Instagramnya. Gue mengucapkan terima kasih yang sudah mengizinkan gue untuk membawakan cerita Pohon Gayam ini. Dan sebelum gue lanjut, bagi teman-teman yang belum like, comment, dan subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini biar supaya gue makin semangat buat video-video selanjutnya. Dah nggak perlu lama-lama, langsung aja kita simak cerita Pohon Gayam Jilid 3 ini di Kismis. Kisah mistis. Saya duduk di teras dan saya buka pintu sedikit agar saya bisa ngelihat Mbah Putri dari sela-sela pintu. Saya mendengar suara ngorok yang kencang banget. Saya pikir itu suara teman adik saya yang sedang tidur sambil ngorok. Dan ternyata itu bukan suara dari adik saya atau teman adik saya yang sedang tidur. Saya juga nggak tahu itu suara apa. Tepat jam 12 malam saya pandangi langit. Saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sembuhkanlah mbahku. Jika memang usianya sudah tidak lama, aku mohon, aku ingin sekali ada di sisinya menemaninya di akhir-akhir sisa hidupnya. Dan doa itu adalah doa yang paling cepat diijabah. Saya mendengar suara ranjang berbunyi. Saya langsung lari menghampiri Mbah Putri. Dan ternyata Mbah Putri sedang sakaratul maut. Saya langsung bergegas membangunkan Nyai dan Melati juga, serta adikku. Nyai menyuruhku memanggil Emak Ai. Emak Ai ini adalah istrinya Mang Jan. Setelah Emak Ai memeriksa Mbah Putri, beliau memintaku berwudu dan membaca surah Yasin. Dan akhirnya setelah saya baca surah Yasin sampai ayat ke-82, saya mendengar Emak Ai mengatakan, Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. tangan saya saat itu langsung gemetar. Dan masih gak percaya kalau Mbah Putri itu udah meninggal. Singkat cerita, tahlilan pun dimulai. Dan setelah malam ke-7 tahlilan, ayah saya meminta saya untuk pulang. Tapi ujian belum berakhir sampai sini. Sekarang giliran Nyai yang sakit-sakitan. Akhirnya Nyai ditemani adiknya Melati. Dia seorang laki-laki, sosok pemuda tampan, sehat, baik, ramah. Tapi anehnya, adiknya Melati ini tiba-tiba seperti kayak orang gak waras. Aku juga gak tahu kenapa bisa kayak gitu. Padahal dia yang gak pernah mabuk, gak nakal, ramah, ya baik lah. Tapi kok bisa kayak gitu? Dan anehnya, setelah Yoyo seperti orang yang gak waras ini, dia jatuh cinta pada saya. Itulah yang menyebabkan saya jarang ke rumah Nyai untuk ya menghindari Yoyo itu.
Karena setiap kali Yoyo melihat saya, dia langsung meluk dan gak mau dilepas. Hari terus berganti. Sakit Nyai pun makin hari makin parah. Sampai akhirnya Nyai wafat karena jatuh di kamar mandi. Akhirnya rumah itu ditinggal kosong setelah ya beberapa bulan ditempati. Yoyo juga akhirnya wafat. Dia wafat dalam keadaan ya masih bujangan, belum menikah. Akhirnya rumah itu dijual sangat murah. Dan mohon maaf, saya tidak bisa melampirkan foto demi menjaga kenyamanan penghuni baru yang tinggal di rumah itu. Saya nggak mau membuat ya keadaan semakin tidak karuan kalau misalnya saya nge-share foto rumah tersebut. Saya hanya bisa berdoa semoga Allah melindungi mereka yang tinggal di rumah tersebut. Dari kisah ini ya menurut saya jangan terlalu percaya bahwa kematian saudaraku, Mbak Putri, Nyai ya, adalah karena makhluk halus. Bagi saya kematian yang saya saksikan semua karena takdir Allah. Apalagi ya mereka sudah tua gitu, Mbak Putri, Nyai, dan Yoyo pun mungkin karena sudah ajalnya. Kalau ada makhluk halus di rumah itu pastilah kerjaan setan yang memang ingin mengganggu manusia. Kita juga harus percaya bahwa jin dan manusia memang berdampingan. Jin bisa melihat kita dan kita tidak bisa melihat mereka. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat makhluk-makhluk tersebut. Dan semua itu juga kembali lagi kepada kita. Kalau iman kita kuat, tetap tawakal, tetap takut hanya kepada Allah, dekat pada Allah, maka saya yakin setan pun tidak bisa mengganggu kita karena kita mempunyai keimanan yang kuat. Nah teman-teman, jadi itu akhir cerita dari Pohon Gayam 3 ini. Jadi singkat banget ya teman-teman cerita ini, karena ya memang ini buat finishing lah dari cerita Pohon Gayam ini. Dan gue juga mau bagi kisah ya. Jadi kenapa gue cerita part 3 ini agak lama, karena jujur gue nyeritainnya juga mikir-mikir. Di part 1 gue setelah cerita, gue mimpi di belakang gue itu ditemani oleh sosok perempuan berbaju putih dan berambut panjang. Sampai gue bangun, entah itu hanya sebatas mimpi dan entah juga karena emang gue terlalu impression gitu ya terhadap cerita ini. Gue juga nggak tahu sampai ke bawah mimpi gitu. Dan setelah itu gue bangun sampai gue pindah ke kamar adik gue dan tidur bareng dengan adik-adik kecil gue. Terus part 2 gue memimpikan sosok yang lain, yaitu sosok pocong. Dan ketika gue membaca ayat-ayat suci Al-Quran, membaca sholawat, itu makin dekat dan sampai di depan muka gue. Sampai akhirnya gue terus membaca dan makhluk itu hilang. Lagi-lagi di mimpi. Makanya gue ya rada ragu juga untuk menceritakan Pohon Gayam jilid 3 ini, karena ya kayak gitulah. Tapi mudah-mudahan setelah cerita ini gue tidak mengalami hal serupa kayak yang sebelum-sebelumnya. Gue juga mohon doa dari kawan-kawan, mudah-mudahan ya gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya, semuanya lancar, nggak ada ya hal-hal yang mengganggu apapun ya. Mudah-mudahan lah, juga gue doain juga buat kawan-kawan juga demikian. Oke teman-teman, mungkin kalau kawan-kawan yang mempunyai cerita atau mau mampir di channel gue, silakan teman-teman bisa DM gue ke @kyalhamid. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Oke teman-teman, dari gue itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. See you next video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.